ya. Baru masuk tadi ketika saya cerita, ya, pertanyaan itu masuk, tapi saya bilang lebih baik saya jawab yang ini dulu saja, ya. Oke, jadi pertanyaannya seperti ini. Pak, apa yang akan Bapak sampaikan kepada teman yang masih sungkan bahkan negatif terhadap Nagaya? Ya, ini saya rekam aja ya, jadi Anda nanti boleh mengirimkan. Recording in progress. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada teman yang masih sungkan atau bahkan negatif terhadap Nagaya? Jadi seperti ini, ya. Kalau misalkan pertanyaan ini, oke, kok tiba-tiba layar saya jadi blur. Oke, sip. Nah, kalau misalkan tadi pertanyaan ini ditanyakan kepada saya di awal saya masuk ke Nagaya, awal-awal, saya akan stres, khawatir. Ya, kalau ada orang yang bilang, wah Nagaya begini, Nagaya begini, Nagaya begini, saya stres dan khawatir. Kenapa? Gara-gara saya pikir, waduh, kalau orang ini aja nggak suka, gimana yang lain gitu ya. Kan saya masih baru. Nah, jadi kalau misalkan Anda masih baru pun di Nagaya, ada yang bilang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya, wajar Anda merasa khawatir, Anda merasa negatif, ya, itu wajar. Ya. Nah, tapi kalau misalkan sekarang hari ini pertanyaan ini masuk, ada yang negatif atau ada yang sungkan ya terhadap Nagaya, saya kadang-kadang ketawa, kadang-kadang prihatin. Jadi udah nggak khawatir lagi. Kalau nggak saya ketawa, kalau poin-poinnya kadang-kadang nggak masuk akal dan mereka dablek gitu ya. Kalau misalkan mereka bilang, aduh nggak deh, nggak berani gitu misalkan ya, saya prihatin sama mereka. Ya, jadi seperti ini. Beberapa minggu yang lalu itu Nagaya baru mengadakan kembali coordination meeting bersama manajemen pusat di seluruh dunia, ya. Yang tadi Anda lihat foto-fotonya tuh kita meeting. Nah, jadi pada saat meeting itu masing-masing divisi itu menunjukkan progres mereka selama sebulan terakhir. Ya, jadi Nagaya ini bukan perusahaan sembarangan loh ya. Perusahaan ini dijalankan pun secara profesional. Ya, dan saya kebetulan ada di sana. Nah, jadi ketika saya mendengarkan dan saya melihat rencana-rencana yang sedang dipersiapkan di Korea, di Amerika, di negara-negara lainnya ya yang sedang dipersiapkan dan progresnya sudah seperti apa, saya nggak bisa bilang apa-apa. Itu sangat, waduh. Kalau bisa, makanya saya bilang kalau Anda bisa lihat sendiri, Anda akan paham apa yang saya rasakan. Sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Dan Nagaya ini nggak cuma Omdo ya. Ya, beda. Kalau orang Omdo itu masih belum jadi, mereka udah publish duluan. Nagaya tidak loh. Ya, sampai sudah jadi baru di-announce. Berarti manajemen terfokus, ini selesaikan. Betul nggak? Kalau nggak bisa kita bagikan. Contohnya Lala Square. MOU, sudah MOU, baru kita bagikan. Ya, TrueZime, sudah dipersiapkan dari akhir tahun lalu. Baru kita announce sekarang kan apa? Baru MOU. Ya, nah jadi kalau misalkan saya sekarang melihat apa yang sudah dipersiapkan oleh manajemen Nagaya dalam waktu 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 tahun ke depan, saya kalau misalkan melihat ada orang yang negatif, saya prihatin, justru saya kesian sama mereka. Gara-gara nanti ketika Nagaya sudah besar, mereka tidak akan bisa menjadi bagian dari itu, ataupun mereka beli di harga mahal. Ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini loh. Kalau misalkan Anda mendapatkan sebuah lokasi yang di dalamnya itu Anda yakin 100% itu ada harta karunnya. Yakin 100%. Ya, dan Anda bagikan informasi ini kepada orang lain. Ya, dan mereka bilang, alah, nggak mungkin, gini gitu. Anda tahu loh, beneran ada di dalamnya. Apa yang akan Anda rasakan? Anda akan rasakan hal yang sama nggak kayak saya? Kalau nggak Anda ketawa, kalau nggak Anda prihatin, aduh sayang banget nih orang. Ya sudahlah ya, saya sudah melakukan yang terbaik. Seperti itu. Ya, jadi biasanya teman-teman di luar sana, mungkin termasuk Anda yang masih memiliki kendala untuk mempercayai Nagaya, itu ada beberapa alasan. Alasan biasanya ada 3. Alasan pertama, Anda belum paham.
Anda belum paham konsep dan potensinya. Ya, alasan kedua, Anda trauma, pernah punya pengalaman yang kurang baik sebelumnya, dan Anda berpikir bahwa Nagaya ini sama seperti yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda kompetitor. Nah, Anda yang mana? Kalau misalkan memang belum paham, pelajari. Kita nggak bilang Anda suruh beli, pelajari. Ya, kalau misalkan Anda punya pengalaman yang kurang baik sebelumnya, pelajari apa perbedaan kita dari yang lainnya. Jangan mentang-mentang sama-sama kripto semua disamain gitu loh. Ya, pelajari. Kalau Anda kompetitor, ya udah nanti aja belinya. Ya, nanti saja, nggak masalah. Ya, tapi kalau misalkan Anda mau punya aset juga yang bisa mensejahterakan Anda, ya silahkan pelajari. Jadi Anda lihat jawabannya semua sama, pelajari. Nah, jadi kepada Anda yang sedang menyaksikan saya sekarang, atau sedang mendengar suara saya, dengarkan apa yang akan saya katakan ya. Saya menantang Anda. Ya, saya tantang Anda. Pelajari konsep Nagaya sampai tuntas. Saya nggak nantang Anda untuk beli ya. Saya tantang Anda pelajari dengan pikiran terbuka. Kalau Anda pelajari hanya untuk menjatuhkan, dari sekarang saya bilang nggak ada gunanya. Mendingan nggak usah. Ya, pelajari dengan pikiran terbuka, pelajari dengan sebuah pikiran bahwa wah ini bisa jadi, apakah ini bisa menjadi aset masa depan saya. Pelajari untuk memahami, bertanya untuk memahami, bukan untuk menjatuhkan. Ya, setelah presentasi ini selesai, ataupun sekarang silakan hubungi yang memberikan Anda informasi ini. Siapapun mereka, kalau mereka bisa memberikan jawaban yang baik, Anda pelajari. Kalau memang mereka pun masih belajar, kontak kami di manajemen. Saya tantang Anda untuk pelajari konsep Nagaya. Dan setelah itu saya tantang Anda untuk ikuti akal sehat Anda dan ikuti hati nurani Anda. Kepercayaan datang dari pemahaman. Anda nggak percaya karena Anda belum paham. Kalau Anda paham Nagaya ini bisa kemana, dan Anda lihat integritas perusahaan dari awal sampai sekarang, apa yang dijanjikan dan apa yang sudah diberikan, percayalah, Anda nggak akan melepaskan aset ini. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi sepertinya jawaban saya simple. Saya tantang Anda untuk belajar tentang Nagaya. Ya, saya nggak peduli Anda mau belajar seperti apa, tapi dari sumber yang terpercaya ya. Jangan belajar dari sumber yang salah. Karena di luar sana banyak yang mencoba membicarakan tentang Nagaya, ya, tapi nggak objektif. Manajemen kan memberikan materi. Belajarlah materi yang diberikan oleh company. Materi yang objektif, yang apa adanya, yang fakta, jangan opini. Ya, saya tantang Anda pelajari tentang konsep Nagaya, pelajari fakta tentang Nagaya, bertanya untuk belajar, jangan untuk menjatuhkan. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Coba saya mau lihat apa yang Anda pikirkan tentang Nagaya. Ya, menjawab? Seyakin itulah saya dengan Nagaya. Oke, ya, semoga menjawab. Ini sorry banget hari ini banyak banget pertanyaan pribadi ya, saya nggak tahu kenapa. Tapi tidak masalah, ya. Saya harap hari ini sesi kita ya, walaupun sedikit personal, tapi saya harap menjawab. Ya, saya harap ini bisa memberikan Anda sebuah pemahaman baru tentang apa itu Nagaya. Ya, percayalah, motivasi kami di manajemen itu adalah untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya karena kami sayang sama Anda. Kami mau Anda punya aset ini karena kami tahu apa yang sedang kami ciptakan dan potensinya seperti apa. Kami mau Anda juga memahaminya. Walaupun belum paham 100%, nggak apa-apa. Datang lagi ke Zoom meeting, datang lagi, kontak lagi yang memberikan informasi ini. Belajar terus-terusan. Lama-lama Anda akan paham, dan lebih Anda paham, lebih Anda percaya. Itu yang saya minta dari Anda. Oke, baik.